Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Arkan Noval di channel Arkan Noval Iden. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang presentasi husband rabbit atau bisa disebut dengan peternakan pintar. Nah, jadi sebenarnya itu untuk final project IoT kali ini atau project IoT kali ini tuh kita sebenarnya bukan presentasi tapi kita praktek kayak di video sebelumnya. Nah, cuman berhubung Blink itu ada updatean ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan Blink yang sebelumnya. Nah, otomatis berbeda juga ya dengan yang di buku modul. Nah, jadi kita kebingungan. Nah, makanya solusinya adalah dibuatkan video presentasi saja. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan apa itu husband eye. Jadi husband eye itu secara bahasa atau kita translatekan ke bahasa Indonesia ya, itu adalah peternakan pintar. Nah, untuk cara kerjanya apa itu husbandry? Peternakan pintar atau husbandry yaitu penggunaan platform yang dikoneksitaskan dengan perangkat teknologi, contoh tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi, contoh jumlah telur, kelembapan udara, kondisi cuaca dan sebagainya yang diperoleh dari lapang perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian atau peternakan. Nah, kalau di video yang sebelumnya itu yang menggunakan ThinkSpeed ya. Nah, itu yang pakai ThinkSpeed itu kan pertanian ya. Kalau ini peternakan. Kalau konsepnya sih masih sama ya, yaitu sama-sama menerapkan konsep IoT. Nah, jadi kita bisa memonitoring suhu kelembapan tanah, kelembapan udara. Nah, ini juga sama, kita bisa memonitoring berapa jumlah telur yang masuk dan bagaimana suhunya, apakah lembab atau hangat ya. Nah, jadi untuk table of contentnya di sini kalian bisa lihat sendiri apa itu husbandry, dan yang kedua ada bagaimana cara kerjanya. Ya, yang ketiga ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat husbandry ini, dan yang keempat itu adalah dampak positif, negatif dan kesimpulannya. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana cara kerjanya? Melalui aplikasi Smart Farming System, pihak pengelola lahan pertanian dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap lahan melalui antarmuka web. Sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti kelembapan tanah, suhu, serta kondisi angin. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Misalkan ya, kalian lagi pulang kampung misalkan ke Magelang, sedangkan peternakan kalian lagi ada di Bekasi. Nah, itu bisa ya. Kalian monitoring lewat web atau lewat Blink. Nah, jadi di situ kelihatan tuh jumlah telurnya berapa, suhunya gimana, hangat atau lembab, dan lain-lain. Nah, di sini ada alat bahannya ya. Ada yang pertama ada microbit. Ya pasti kita menggunakan microbit karena untuk IoT kali ini ya emang kita menggunakan microbit. Lalu ada ESP01 atau bisa disebut dengan modul WiFi. Dan yang ketiga ada sensor IR. Kalau sensor IR ini mungkin kalian udah tahu ya, yang biasa di remote AC atau remote TV kan ada kayak lampu hitam gitu. Nah, itu yang namanya sensor IR. Nah, lalu yang keempat adalah sensor MQ135. Nah, sensor MQ135 ini adalah sensor ultrasonic yang fungsinya untuk iniin bau ya. Ya, bisa untuk iniin bau atau memonitoring suhu. Nah, lalu di sini ada sensor HCSR04. Dan yang keenam kabel jumper untuk ngonek-ngonekin dari sensor ke modul mikrobitnya. Lanjut, ESP01. Nah, jadi sini banyak banget ya keluarga ESP. Saya akan jelaskan dulu. ESP8266 merupakan platform yang sangat murah, tapi benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol melalui internet, baik digunakan secara standalone atau berdiri sendiri maupun dengan menggunakan microcontroller tambahan. Di pasaran, ada beberapa tipe dari keluarga ESP8266 yang beredar. Tetapi yang paling banyak dan mudah dicari di Indonesia yaitu tipe ESP01. Nah, ESP01 ini yang kita gunakan ya teman-teman. Dia tuh modelnya ini enggak terlalu jelas ya. Kalau nggak salah tuh yang ini. Di antara ini, kalau nggak yang ini. Soalnya gambarnya ngeblur ya. Nah, untuk cara fungsi hampir sama, tetapi perbedaannya terletak pada pin GPIO
General Purpose Input Output pada masing-masing tipe. Berikut beberapa tipe dari keluarga ESP 826. Nah, di sini ada banyak ya keluarga ESP. Jadi nggak cuma ESP01 aja, tapi untuk project kali ini yang kita pakai yaitu adalah ESP01. Lanjut. Nah, ini sensor IR yang sudah saya jelaskan tadi. Itu bentuknya kayak gini ya, kayak lampu LED. Mungkin kalian udah sering banget lihat yang hitam ini ya. Dia tuh biasanya ada di kaset atau DVD. Pemutar kaset kan buat nerima sensornya dia ada hitam-hitam gini ya, kayak lampu LED gitu. Nah, kalau di remote TV atau remote AC pasti kalian sudah familiar ya dengan yang kayak gini. Fototransistor sebagai penerima cahaya inframerah merupakan transducer yang dapat mengubah energi cahaya inframerah menjadi halus listrik. Fototransistor adalah sebuah penerima cahaya inframerah yang merupakan kombinasi fotodioda dan penguatan transistor. Fototransistor memiliki dengan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan fotodioda, tetapi dengan waktu respon yang secara umum akan lebih lambat daripada fotodioda. Nah, lalu sini ada HCSR04. HCSR04 adalah sensor non kontak pengukur jarak yang menggunakan ultrasonik. Nah, di sini yang tadi saya sebut sensor ultrasonik ya, untuk menghitung jaraknya. Jadi kalau jaraknya dekat berarti telurnya itu banyak ya atau penuh. Kalau jaraknya jauh otomatis telurnya dikit ya, sedikit. Nah, prinsip kerja sensor ini mirip dengan sistem ekolokasi pada kelelawar. Gimana? Terdapat pemancar yang mengirimkan seberkas gelombang ultrasonik yang memiliki kecepatan v, lalu diukur waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan objek T. Lamanya waktu ini sebanding dengan 2 kali jarak sensor dengan objek R, sehingga jarak sensor dengan objek dapat ditentukan bersamaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu sini untuk dampaknya. Waalaikumsalam. Nah, untuk di sini dampaknya, ini dampak positifnya dapat mempermudah peternak untuk memberi makan hewan ternak dari jarak jauh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, walaupun kita lagi ada di kampung atau lagi jalan-jalan pagi kemana, kita masih bisa mengontrol peternakan kita ya menggunakan konsep IoT ini. Jadi sangat menguntungkan sekali ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh kelebihannya. Untuk kekurangan juga ada nih. Jadi nggak cuma kelebihannya doang ya. Nah, ini kelebihannya masih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk kekurangannya nih, privasi, karena data pribadi substansial secara ekstrim tentang privasi aktif pengguna keamanan, menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan dan berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengaman. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang kepatuhan. Seperti teknologi lainnya di bidang bisnis harus mematuhi peraturan. Kompleksitasnya membuat masalah. Kepatuhan tampak sangat menantang sangat banyak orang. Mempertimbangkan kepatuhan perangkat lunak standar dalam sebuah pertempuran. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya tamatkan atau saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.